Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, nanti ketika saya bilang semangat pagi, bilang pagi luar biasa sinergi. Ya. Pagi luar biasa sinergi. Tepuk tangan dulu. Oke ya, saya izin lepas masker. Untuk yang lain tetap memakai masker. Karena kita sudah melakukan prokes ya dengan sangat baik. Mohon untuk tetap memakai protokol tersebut. Oke, di kesempatan kali ini perkenalkan mungkin sudah tahu saya semua ya. Nama saya Listianto Purnedi ya. Listianto Purnedi biasa dipanggil Pak Lis gitu ya. Saya mengampu mata pelajaran PPKN dan di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sosialisasi pentingnya pendidikan anti korupsi dan dampaknya di kelas 12 BDP atau bisnis daring dan pemasaran seperti itu. Nah, sebelumnya saya harap dengan sosialisasi ini nanti kedepannya kalian memiliki pemahaman lebih terkait dengan pendidikan anti korupsi dan dampaknya. Oke, lanjut. Ya. Jalan-jalan ke rumah Andi. Sebelum pergi, angkat jemuran. Integritas kita harus tinggi, disertai dengan kejujuran. Kemudian yang kedua, kurir datang antar barang. Barang dikirim oleh Desi. Anak muda zaman sekarang harus bisa melawan korupsi. Lanjut. Nah, adapun latar belakang dari penyuluhan ini 21 tahun setelah reformasi ya. Reformasi itu 1998 berlalu. Kemudian terciptanya pemerintah yang bersih tanpa KKN memang belum terrealisasikan gitu ya. Belum ada tampak-tampak yang memang negara kita itu bersih itu belum ada gitu. Pasti ada saja. Alih-alih memberantas korupsi, namun tindak pidana korupsi justru dilakukan oleh penyelenggara negara seperti anggota legislatif dan pihak-pihak lain. Kemudian para penyelenggara negara dengan modus dan cara yang lebih sistematik ya, terstruktur dengan melibatkan berbagai elemen termasuk aparatur negara. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang dampak dari korupsi, kita akan mengidentifikasi dulu apa itu definisi korupsi. Nah, mungkin ada sebagian yang sudah tahu tentang apa itu korupsi, gitu ya. Nah, saya akan memperjelas kembali bahwa korupsi secara etimologis itu berasal dari bahasa Latin, namanya itu corrupere, ya, atau corrupere, atau corruptio, atau corruptus, yang bermakna menghancurkan. Ngeri ya, menghancurkan. Kemudian secara terminologi, korupsi artinya menerima uang sogok, gitu, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Jadi segala sesuatu bentuk kecurangan ya. Entah itu menggunakan kekuasaan untuk dimanfaatkan secara pribadi ataupun lain sebagainya yang merugikan orang lain ataupun negara, itu disebut korupsi. Nah, jadi korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi
yang dapat merugikan orang lain ataupun menghancurkan negara. Nah, orang yang melakukan korupsi disebut dengan koruptor. Nah, definisi korupsi menurut beberapa para ahli. Nah, ini para ahli yang menyebutkan bahwa korupsi yang pertama itu menurut David M. Chalmers, ya, dia mengatakan bahwa tindakan-tindakan manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan ekonomi, kemudian financial manipulation and decision injurious to the economy are of the liberal corrupt. Nah, kemudian yang kedua, J.J. Centurion, dia mengatakan bahwa penyalahgunaan kekuasaan pemerintah untuk keuntungan pribadi, atau bahasa Inggrisnya the misuse of public power for private profit, gitu. Lanjut. Nah, selanjutnya definisi korupsi menurut beberapa para ahli ini juga dipaparkan oleh Said Hussein Alatas. Dia mengatakan bahwa tindakan yang meliputi penyuapan atau bribery atau pemerasan, extortion dan nepotisme. Itu berarti tindakan korupsi menurut Said Hussein ini juga mengatakan bahwa tindak korupsi itu berupa penyuapan. Itu banyak kasus di Indonesia yang berupa penyuapan. Kemudian pemerasan itu juga termasuk korupsi. Kemudian Transparansi Internasional ini juga menyebutkan bahwa korupsi penyalahgunaan kekuasaan, gitu ya. Kemudian kekuasaan yang dipercayakan, kemudian dan keuntungan pribadi baik sebagai pribadi, anggota keluarga maupun kerabat dekat lainnya. Jadi intinya kalau korupsi itu menurut para ahli itu adalah tindakan yang merugikan orang lain tetapi untuk diri sendiri ataupun kelompok ataupun keluarganya. Jadi kalau kalian berpendapat bahwa ini untuk kepentingan bersama, nggak apa-apa kita mengambil untung, kita merugikan negara, nggak apa-apa, itu keliru. Gitu. Segala bentuk apapun yang merugikan orang lain, gitu ya, entah itu untuk pribadi ataupun kelompok ataupun keluarga, itu salah atau itu disebut dengan korupsi. Nah, kemudian teori perilaku korupsi, ya. Ada teori Mens and Skinny, gitu ya. Ini menurut Robert Norton. Ini menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial. Jadi pengaruhnya adalah karena tekanan sosial, entah itu karena faktor gaya hidup dan lain sebagainya, akhirnya orang tersebut melakukan tindakan korupsi sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Lanjut. Kemudian teori perilaku korupsi, di sini ada teori solidaritas sosial. Nah, teori lain yang menjabarkan terjadinya korupsi adalah teori solidaritas sosial yang dikembangkan oleh Emil Durkheim. Ini pada tahun 1858 sampai 1917. Teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakat. Jadi kalau menurut Emil Durkheim ini, manusia itu cuma ikut-ikutan, milu-milu, mengikuti alur. Yang lain korupsi ya kita ikut korupsi, kayak gitu. Jadi terjadinya korupsi menurut Emil Durkheim ini bahwa itu karena situasi dan kondisi. Jadi kondisi di dalam lingkup kerja kita, misalkan pada korupsi, ayo kita korupsi saja seperti itu. Nah, ini juga tidak dibenarkan. Adapun teori menurut Gold teori yang juga membahas mengenai perilaku korupsi dengan baik dihadirkan oleh Jack Logan, ya, di tahun 2006 yang dikenal dengan teori GONE.
gitu ya. Ilustrasi Ghosn teori terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan atau korupsi yang meliputi greed, gitu ya, keserakahan, kemudian opportunities, kesempatan, needs, kebutuhan, dan exposure, ya, pengungkapan. Gitu. Jadi semua korupsi itu ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan orang itu melakukan sebuah pelanggaran korupsi. Nah, faktornya ya tadi, ya, menurut teori Ghosn ini bahwa ada keserakahan. Manusia itu memang yang memiliki sifat serakah yang luar biasa, gitu ya. Ketika kita diberikan kesempatan yang memungkinkan korupsi, kalau iman kita tidak kuat, maka kita akan goyah dan melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian ada kesempatan tadi, gitu. Kemudian kebutuhan, dihimpit dengan kebutuhan yang semakin hari semakin banyak kebutuhan. Akhirnya ketika kita memilih pekerjaan ataupun mencari hal yang sulit, yang kita lakukan atau manusia lakukan adalah korupsi. Ini tindakan yang berat. Nah, faktor-faktor penyebab korupsi, ya. Yang pertama ada faktor internal dan faktor yang kedua faktor eksternal. Faktor internal aspek perilaku individu, memang dari individunya. Nah, itu meliputi sifat tamak manusia. Memang kita sebagai manusia tidak memungkiri bahwa sifat tamak kita itu luar biasa. Egois kita, nafsu kita itu memang dimiliki oleh semua manusia seperti itu. Kemudian moral yang kurang kuat menghadapi godaan. Iman, ya. Iman kita kalau tidak kuat melihat godaan uang yang banyak di posisi jabatan yang bagus, kemudian kita lalai dan kita melakukan korupsi. Ini juga keliru. Kemudian gaya hidup konsumtif. Nah, tadi saya sampaikan bahwa tekanan hidup, gaya hidup, gengsi itu juga mempengaruhi sebuah tindak pidana korupsi. Kemudian tidak mau ataupun malas dalam bekerja keras, pengen cari uang yang cepat, itu kemudian orang-orang yang menyalahgunakan jabatannya kemudian melakukan tindakan korupsi. Ini juga faktor dari aspek perilaku individu. Kemudian aspek sosial itu kita diposisikan sebagai makhluk sosial. Tentunya kita juga berhubungan dengan orang lain. Ketika kita berhubungan orang lain dengan orang yang salah, itu kita juga akan menimbulkan sifat-sifat korupsi karena berhubungan dengan orang yang salah. Jadi selain kita ataupun kalian nanti ketika sudah bekerja ataupun sudah berwirausaha, hindari korupsi. Kalaupun kalian bergaul dengan siapapun terserah, tapi iman kalian harus kuat. Karena terkadang ketika kita melakukan tindakan benar, tapi kita berkumpul dengan orang yang salah, ketika kita tidak kuat imannya, kita akan terjerumus pada hal yang tidak baik seperti korupsi. Kemudian ada faktor eksternal, ya. Faktor eksternal ini aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Masyarakat itu terbiasa korupsi. Kalau masyarakat itu sudah merasa korupsi itu sudah biasa, ini sangat bahaya, ini sangat penting. Gitu. Karena dari masyarakat saja sudah korupsi, apalagi tingkat pemerintahan atau yang berkuasa. Kemudian aspek ekonomi yang semakin sulit, kemiskinan yang semakin merajalela, itu membuat orang berpikir bahwa lebih baik korupsi biar cepat kaya. Ini juga faktor penyebab terjadinya korupsi. Kemudian aspek politik, ya. Politik kalian pasti tahu bahwa anggota dewan gitu ya, ataupun yang lain ini oknum, ya, bukan berarti anggota dewan semua korupsi, tapi oknum-oknum yang tidak kuat imannya, tidak kuat godaannya, kemudian mereka melakukan namanya tindak pidana korupsi. Kemudian ada aspek organisasi, gitu. Aspek organisasi juga sama, ya. Kalau organisasinya itu kemudian memperucut ke arah korupsi semua, nanti anggotanya juga ikut-ikutan. Ini juga bahaya. Jadi pilihlah organisasi yang baik, berpolitik yang baik, kemudian kita bermasyarakat dan bersosial
dengan orang-orang yang baik. Nah, kemudian apa sih dampak dari korupsi? Nah, dampak dari korupsi pada tatanan perekonomian mikro, perekonomian kecil itu adalah menurunnya kualitas taraf hidup rakyat. Jadi kualitas taraf hidup rakyat itu seperti kemiskinan, gitu ya. Kalau yang miskin ya semakin miskin, kalau yang kaya mungkin semakin kaya karena memiliki kesempatan korupsi. Ini bahaya. Jadi kesejahteraan nanti akan sulit. Sulitnya masyarakat memperoleh pendapatan ekonomi. Gitu. Ekonomi nanti masyarakat akan sulit karena banyak dikorupsi oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan. Kemudian meningginya pola pengeluaran masyarakat. Jadi karena gengsi sosial itu ya, akhirnya masyarakat itu berpikiran punya high class yang tinggi itu juga salah satu dampak dari korupsi. Kemudian meningginya kemudian tingkat kesehatan masyarakat semakin buruk. Berpengaruh ke kesehatan? Ya, karena yang namanya korupsi itu berdampak pada seluruh bidang kehidupan. Gitu. Jadi kalau semua orang berpikiran bahwa korupsi itu biasa, nanti semua bidang yang membidangi, yang memiliki kewenangan nanti akan melakukan korupsi. Dampaknya di semua bidang juga, kesehatan, kemudian sosial, pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya menurunnya kinerja sektor produksi, distribusi dan industri. Nah, ini sesuai jurusan kalian mungkin lebih paham. Karena apa? Karena nanti akan berpengaruh pada produktivitas, kemudian distribusinya sulit, kemudian industrinya juga nanti akan melemah. Ini karena faktor korupsi. Perekonomian, dampak perekonomian makronya adalah yang pertama, merosotnya pertumbuhan ekonomi nasional. Ya, pertumbuhan ekonomi nasional. Kenapa kok pertumbuhan ekonomi nasional bisa merosot ya, Pak? Karena lagi-lagi korupsi. Jadi korupsi itu saya bilang sangat, dampaknya itu sangat hebat, gitu, sangat luar biasa. Gitu. Makanya pendidikan korupsi itu memang harus dilakukan dari dini. Kemudian semakin tingginya tingkat inflasi. Jadi rupiah terhadap dolar itu terjun payung. Dolar naik, rupiah anjlok, sehingga berpengaruh pada potensi inflasi. Kemudian semakin rendahnya kinerja investasi nasional. Jadi orang-orang yang ingin berinvestasi atau negara lain mau investasi ke Indonesia itu akan semakin berkurang karena ketidakpercayaan, gitu. Trust, tidak ada percayaan. Nilai tukar mata uang rupiah merosot, kemudian semakin rendahnya kinerja perbankan nasional. Nah, ini salah satu foto atau contoh dampak korupsi. Gitu. Ada perbedaan yang ada di depan mata dan tampak jarak yang luar biasa, bagai bumi dan langit, gitu ya. Yang miskin luar biasa, itu dampaknya korupsi seperti itu. Yang kaya semakin kaya, dia memiliki apapun, gitu. Jadi kesenjangan semakin jauh antara si kaya dan si miskin. Nah, hambatan penanganan korupsi, kemudian hambatannya apa? Hambatannya tentu ada hambatan struktural, itu yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintah yang kurang transparan. Gitu. Jadi pemerintahnya itu terbiasa melakukan tindak pidana korupsi yang masif, yang terstruktur. Jadi masyarakatnya tidak tahu. Kemudian hambatan kultural bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Nah, ini yang bahaya. Sudah membudaya dari masyarakat dari kecil, mungkin kalian sudah terbiasa, gitu ya. Kemudian dibawa sampai kalian dewasa, sampai kalian kerja,
akhirnya kita ataupun orang yang ingin memberantas korupsi kita semua tentunya itu akan sulit karena sudah mengakar mendarah daging. Kemudian hambatan instrumental bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sebenarnya kita sudah memiliki peraturan perundang-undangan, kita sudah memiliki lembaga seperti KPK, ya, Komisi Pemberantasan Korupsi, namun tetap saja ada celah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan tindak pidana korupsi yang merugikan negara. Kemudian hambatan manajemen ini bersumber dari diabaikannya prinsip-prinsip manajemen yang baik. Jadi akuntabilitas, kemudian jujur, kemudian integritas dan lain sebagainya itu dalam pemerintahan itu diabaikan. Padahal sistem pemerintahan yang baik itu juga diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lanjut. Nah, ini ada 4 akar halangan besar pemberantasan korupsi. Nah, tadi sudah disampaikan oleh beberapa para ahli, ya. Itu ada opportunity, gitu ya. Ini terkait dengan sistem yang memberi lubang terjadinya korupsi. Jadi ada sebuah sistem yang membiarkan korupsi itu terus berjalan, gitu ya, berlanjut. Ada kesempatan yang digunakan oleh oknum-oknum tertentu. Kemudian ada sistem, saat sistem pengawasan tidak ketat, orang akan mudah memanipulasi angka dan berlaku curang. Kalau sistemnya pengawasannya lemah, gitu ya, KPK lemah, kejaksaan lemah, kemudian polisian juga lemah, dan dari kita sendiri juga lemah dalam hal kesadaran anti korupsinya, itu juga akan menjadi halangan yang besar. Kemudian ada nih, gitu ya, ini sikap mental yang tidak pernah merasa cukup dan selalu memiliki kebutuhan yang tak pernah usai. Ini sifat manusia, gitu ya. Yang namanya manusia tidak pernah akan cukup. Sudah punya mobil, pengen mobil 2, sudah punya mobil 10, pengen pesawat, dan seterusnya, gitu. Nah, selain kita harus bersyukur, kita harus membekali diri kita masing-masing dengan yang namanya iman. Kemudian ada expose, ya, berkaitan dengan hukuman pada pelaku korupsi yang rendah. Nah, sebaiknya apa, Pak, yang harus dilakukan untuk orang-orang yang korupsi? Hukumannya bagaimana? Hukuman mati saja seperti itu. Tapi memang ada beberapa yang yang menentang, gitu, karena dirasa tidak sesuai dengan hak asasi manusia, seperti itu. Kemudian, nah, ini pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi terdiri dari penindakan dan pencegahan. Jadi penindakan sanksinya, ya, orang yang korupsi dihukum seperti apa, undang-undang sudah menjelaskan. Kemudian pencegahannya ya seperti ini, adanya penyuluhan. Kemudian upaya pemberantasan korupsi belum menunjukkan hasil yang optimal dan oleh karena itu perlu ditingkatkan, perlu peningkatan. Itu makanya ada namanya sosialisasi penyuluhan anti korupsi seperti ini. Ini dari dini, gitu. Nah, strategi pemberantasan korupsi. Nah, ini ada pendidikan, pencegahan, kemudian ada peran serta masyarakat. Nah, ketiga unsur ini akan mewujudkan kesadaran anti korupsi kepada generasi muda akan lebih meningkat, akan lebih bagus. Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK itu tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. Jadi masyarakat ketika melihat ada kecurigaan bisa melapor. Termasuk kita itu punya hak atau punya kewajiban, ya, untuk memberikan atau melaporkan kepada pihak yang berwenang bahwa ada tindak pidana korupsi di instansi ataupun di masyarakat ataupun di mana. Itu bisa. Jadi tidak usah takut kalian
akan dilindungi oleh hukum sebagai saksi. Jadi jangan takut nanti saya diapa-apain. Kemudian ada subjek pemberantasan korupsi. Oke. Ini ada aparat pemerintah sebagai pembuat atau ya membuat peraturan perundang-undangan. Ada DPR beserta presiden, gitu ya. Kemudian sektor swasta, kemudian masyarakat mahasiswa termasuk siswa. Nah, 3 unsur ini sebagai subjek itu sebagai pelaku, ya, pelaku pemberantasan korupsi. Jadi pemerintah melalui polisi, KPK, kemudian ada kejaksaan, kemudian sektor swasta bisa mengusulkan ketika ada ada korupsi, tidak korupsi, ataupun mungkin melalui pelatihan sosialisasi seperti itu, penyuluhan di sektor swasta, kemudian di masyarakat juga sama. Kemudian peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Anti korupsi dan pendidikan anti korupsi. Yang pertama, anti korupsi, semua tindakan yang melawan, memberantas dan menantang dan mencegah korupsi. Kemudian pendidikan anti korupsi adalah upaya memberikan pemahaman, kemudian penanaman nilai-nilai kepada peserta didik agar berperilaku anti korupsi. Nah, ini adalah salah satu pendidikan yang bisa dilakukan untuk tindak pidana korupsi. Nah, desain pendidikan anti korupsi sebagai bagian dari pendidikan karakter. Nah, ini ada sebuah skema, ya, bahwa di situ ada agama, Pancasila, undang-undang. Kalau menurut agama korupsi dibolehkan tidak? Tidak. Itu menyalahi aturan hukum agama. Berbuat curang itu tidak boleh dalam agama. Itu hukumnya dosa. Pancasila membolehkan kita korupsi? Tidak. Nilai-nilainya sangat luar biasa. Dalam nilai-nilai Pancasila itu semuanya positif, nilainya nilai luhur, semua bagus. Kemudian di Undang-Undang Dasar 1945 ada? Tidak. Malah justru di Undang-Undang Dasar itu sangat tidak membolehkan adanya tindak pidana korupsi. Nah, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, kemudian ada teori pendidikan, ini psikologi, kemudian nilai sosial budaya. Kemudian ada pengalaman terbaik atau best practice, ya, dan praktik nyata. Praktek nyata itu contohnya apa? Misalkan kalau BDP itu kan ada koperasi gitu, ya. Biasanya kan ada yang jaga. Terkadang yang jaga itu masuk kelas gitu, ya. Terus yang beli kadang naruh uang sendiri, beli sendiri, seperti itu. Nah, itu sebenarnya melatih kejujuran. Itu mendekati seperti kantin kejujuran. Kalau di sekolah-sekolah yang sudah besar mungkin, ya, ada kantin kejujuran seperti itu. Tapi di kita mungkin belum ada. Kantin kejujuran bagaimana? Berarti beli sendiri, nanti ambil sendiri, terus kalau ada kembalian nanti dikembalikan sendiri. Jadi melatih kejujuran. Nah, terus nggak ada pengawasnya, tidak. Nah, terus nanti kalau curang, nah berarti itu urusan dia sama Tuhan, gitu, ya. Apakah ada yang seperti itu? Ada. Berhasil, Pak? Ada yang berhasil, ada yang tidak. Bagaimana kalau kita melakukan itu, Pak? Kita mengadakan kantin kejujuran? Ya, nanti kalau memungkinkan kita lakukan. Kemudian ada proses pembudayaan, ya, atau pembiasaan, pemberdayaan dan pemberdayaan. Ini intervensi itu contohnya adalah di masyarakat, di satuan pendidikan, di keluarga, di masyarakat, itu melalui penyuluhan. Tetapi kalau pembiasaan itu berarti dari keluarga biasanya. Dari hal-hal yang kecil saja. Naluri manusia itu kan selain tidak pernah puas, juga memiliki hati nurani yang baik, mulia. Nah, tinggal kita memanage
hati kita sendiri untuk tidak ataupun mengurangi hal-hal yang negatif, kemudian meningkatkan hal-hal yang positif. Nah, dari intervensi dan pembiasaan itu nanti akan muncul namanya perilaku karakter atau perilaku karakter anti korupsi. Nah, peringkat pendukung ini seperti kebijakan, pedoman, sumber daya, lingkungan, sarana dan prasarana, kemudian kebersamaan, komitmen, pemangku kepentingan. Nah, kalau ada intervensi sama pembiasaan, itu harus ada namanya peran pendukung. Gitu. Jadi konsisten itu ya, ketika ada kesempatan, ada peluang korupsi, wah kita harus menyadarkan diri sendiri bahwa itu salah. Lanjut. Pentingnya pendidikan anti korupsi. Peran serta mahasiswa ataupun siswa dalam upaya pemberantasan korupsi akan maksimal jika yang pertama memahami pengetahuan tentang korupsi dan upaya pemberantasannya. Itu akan peran siswa atau mahasiswa itu akan kelihatan jika memahami pengetahuan tentang korupsi dan upaya pemberantasannya. Kemudian menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam dirinya seperti integritas, akuntabilitas dan seterusnya. Itu akan tercapai. Lanjut. Oke. Nah, mengapa pendidikan anti korupsi pendekatan yang dipakai? Yang pertama ada pendekatan hukum, kedua ada pendekatan bisnis, dan yang ketiga ada pendekatan pasar. Pendekatan hukum itu penegakan hukum, aturan hukum, aparat hukum, kemudian berdampak pada cepat, biaya tinggi, kemudian tapi masalah justru muncul dari aparat hukum. Banyak kasus-kasus yang memang terjadi malah justru dilakukan oleh aparat-aparat hukum. Mungkin kalian juga ketika melihat pemberitaan ada hakim yang disuap itu ya, ataupun aparat-aparat hukum yang lain seperti kepolisian yang disuap, itu yang mengakibatkan korupsi di Indonesia itu susah diatasi. Kemudian ada pendekatan bisnis, mengadakan kompetisi sehat dalam kinerja dengan hadiah insentif bagi karyawan sehingga orang tidak perlu korupsi. Nah, terkadang orang korupsi itu ternyata karena bayarannya sedikit, kesejahteraannya kurang. Ketika dia memiliki kesempatan untuk korupsi, maka dia akan melawan korupsi. Apa yang harus dilakukan? Salah satunya adalah pendekatan bisnis, kemudian peningkatan gaji atau kesejahteraan pegawai, itu juga perlu. Jadi tidak selalu upaya yang dilakukan untuk memberantas korupsi itu dari diri sendiri, tetapi juga dari pihak ketiga ataupun orang lain. Kemudian pendekatan pasar, menciptakan kompetisi antar penyedia barang dan jasa sehingga semua berlomba menunjukkan kinerja baik, tidak korupsi supaya dipilih pelayanannya. Nah, contohnya kan ada misalnya di kondisi tertentu yang mengakibatkan suatu organisasi itu membeli barang karena butuh. Contohnya BPT membeli komputer. Tapi ketika tidak dilakukan lelang, gitu ya, tidak dilakukan lelang, siapa yang akan menentukan memberikan jasa untuk menjual komputer tersebut dalam jumlah banyak misalkan, nanti di situ akan ada kemungkinan melakukan tindak pidana korupsi. Karena apa? Tidak ada yang namanya persaingan harga. Tapi kalau ada persaingan harga, ternyata di sana ada yang lebih murah, di sana lebih murah, di sana lebih murah. Nah, itu akan meminimalisir adanya tindak pidana korupsi lagi. Salah satunya adalah karena upaya dengan ketiga pendekatan tadi belum maksimal, maka perlu didampingi dengan upaya pendekatan budaya. Nah, tadi pendekatan hukum, kemudian bisnis, dan lain sebagainya, itu dilakukan ternyata belum efektif di Indonesia. Akhirnya apa
mengajarkan namanya pendekatan budaya. Budaya seperti apa? Membangun dan memperkuat sikap anti korupsi individu melalui pendidikan. Kemudian cenderung membutuhkan waktu yang lama untuk melihat keberhasilannya. Memang secara pendekatan ini akan membutuhkan proses waktu yang lama dan konsisten, tidak langsung ujuk-ujuk berhasil gitu. Kemudian biaya tidak besar atau low costly, namun hasilnya akan berdampak jangka panjang, long lasting ya. Nah, upaya yang dilakukan dalam pendidikan itu kalau di perguruan tinggi itu ada mata kuliah pendidikan anti korupsi. Kemudian kalau di sekolah itu ada mata pelajaran PPKN, sebenarnya sudah diselipkan. Bahkan ada materi yang menyinggung ataupun membahas tentang KPK, tindak pidana korupsi, itu di kompetensi sekolah itu ada. Nah, intervensinya yang dilakukan itu melalui independen atau sisipan. Kalau di mata pelajaran PPKN mungkin lebih ke sisipan karena tidak ada mata pelajaran khusus pendidikan anti korupsi. Makanya disisipkan, termasuk penyuluhan anti korupsi seperti ini. Kemudian kalau independen itu biasanya berdiri sendiri, itu di kampus. Kalau di pendidikan di sekolah itu mungkin belum ada. Itu ada pendidikan anti korupsi yang wajib dan ada yang pilihan. Mungkin kalau di SMA ada, tapi kalau di SMK belum ada. Kemudian yang lain itu seperti mengikuti seminar, kegiatan penyuluhan, pelatihan kursus, dan kampanye. Kampanye itu bukan berarti demonstrasi ataupun kampanye partai politik, itu bukan. Tapi kampanye untuk memberantas korupsi, itu anti korupsi. Tujuannya adalah membangun karakter anti korupsi seperti kompetensi yang diharapkan oleh mahasiswa ataupun siswa itu adalah mencegah orang lain untuk tidak korupsi. Nah, diharapkan nanti setelah kalian mendapatkan penyuluhan ini, kalian memiliki pemahaman untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian mencegah diri sendiri. Nah, itu jauh lebih penting. Sebelum kita mencegah orang lain, kita harus mencegah diri sendiri agar tidak melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian mampu mengenali dan memahami korupsi. Ingat, korupsi itu bisa berupa hal-hal kecil, gitu ya. Terkadang kita tidak sadar, tetapi kita ternyata melakukan korupsi. Contohnya adalah korupsi apa? Korupsi waktu. Terkadang kita tidak merasa bahwa waktu itu bukan bagian dari korupsi. Ya. Ternyata iya. Terutama kami ya sebagai pendidik mungkin sering sekali telat gitu ya dalam hal masuk kelas karena manajemen waktunya mungkin karena sedang ulangan, kemudian di kelas sebelumnya itu ada yang satu belum selesai, saya tinggal nangis gitu ya. Akhirnya saya ke kelas lain mengakibatkan telat. Apa itu korupsi? Itu termasuk. Jadi waktu, uang, kemudian kebohongan kecil yang sering kita lakukan ataupun kita lakukan itu termasuk korupsi. Kalau kita terbiasa integritasnya tinggi, maka yang kita lakukan itu juga akan bagus, akan terhindar dari korupsi. Kemudian mampu mengenali dan memahami korupsi. Tantangannya apa? Sebagai dosen di perguruan tinggi itu yang menjadi fasilitator, motivator agar tidak melakukan tindak pidana korupsi. Nah, kalau di sekolah ya seperti Bapak Ibu guru memberikan motivasi agar tidak korupsi, ya. Kemudian memfasilitasi. Ini seperti sekarang memberikan kesempatan kalian untuk mendapatkan pemahaman anti korupsi. Kemudian materi, kemudian antusiasme di kelas yang hidup ya, jadi semangat kalau bahas tentang anti korupsi itu semangat, merasa bahwa
wah saya itu adalah agen perubahan Pak, saya itu yang mampu merubah tatanan Indonesia yang sekarang sulit untuk jujur Pak. Mudah-mudahan seperti itu. Kemudian pengukuran karakter, ini ada keaktifan di kelas, ya terbiasa ya. Kemudian tugas-tugas kecil, kemudian tugas-tugas besar, ujian akhir, maka akan tercipta yang namanya anti korupsi. Jadi biasakanlah hal-hal yang kecil itu diselesaikan dengan positif, dengan baik. Jangan kalian ulangan nyontek, mentang-mentang lagi dari ulangannya HP-nya dipampang dua-duanya, satu buat browsing, satu buat jawab soal. Itu jangan biasa seperti itu. Karena kalau seperti itu nanti akan ke bawah sampai dewasa. Itu hati-hati. Tapi Pak banyak yang seperti itu. Kalau saya tidak seperti itu, nanti nilai saya jelek sendiri. Ya saya yakin kalau belajar itu selain pemahaman kalian nanti bagus dalam hal materi, juga kalian tidak akan melakukan yang namanya nyontek dan sebagainya. Kemudian apa peran warga masyarakat untuk membangun komunitas anti korupsi? Warga masyarakat harus memahami tentang apa yang dimaksud dengan korupsi. Jadi harus ada pemahaman dulu. Termasuk kalian. Kalian mungkin kan ada komunitas, ada teman, satu tongkrongan di luar, mungkin ada keluarga besar dan seterusnya. Sebelum kalian memberikan penyuluhan ataupun pemahaman tentang korupsi ke mereka, kalian harus tahu terlebih dahulu. Kemudian dari lingkungan keluarga ya, kemudian masyarakat pun sama. Kemudian lingkungan masyarakat ini juga akan mendukung untuk apa? Untuk memahami tentang apa itu yang dimaksud dengan korupsi, sehingga nanti ada pencegahan dari diri sendiri maupun pencegahan dari orang lain. Nah, adanya program pendidikan anti korupsi itu diharapkan terwujudnya sarjana Indonesia. Kalau di SMK kita berarti lulusan Indonesia yang berkarakter bersih dari korupsi. Jadi kalau kalian integritasnya bagus, ya, kalian akan disayang oleh bos kalian. Jadi kinerja kalian akan diamati, kemudian kalian bisa naik jabatan dengan cepat, gitu. Yang penting integritas. Integritas itu jujur, gitu ya. Kalau kejujuran kalian kurang, pintar apapun kalian, itu akan sulit. Kemudian misinya adalah meningkatkan pengetahuan dan pengalaman mahasiswa terhadap bahaya korupsi. Kemudian meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap bahaya korupsi, ya. Kemudian meningkatkan peran masyarakat dalam gerakan anti korupsi dan melakukan pendidikan dan pengajaran anti korupsi seperti sekarang. Nah, tujuannya tentu membangun budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa ataupun siswa peserta didik. Ya, salah satunya adalah memberikan pengetahuan tentang korupsi dan pemberantasannya, kemudian menanamkan nilai-nilai korupsi, anti korupsi, kemudian menyampaikan mahasiswa sebagai agen of change, agen perubahan. Karena nanti ke depan kalian yang meneruskan perjuangan negara yang namanya merdeka dan menjadi negara yang independen, yang berdiri sendiri dan kuat, itu tidak mudah. Nah, nanti perjuangannya dengan kalian. Nah, kalian itu tidak harus jadi presiden, kalian tidak harus jadi DPR, jadi kepala daerah, itu tidak harus. Kalian nanti akan bekerja di posisi kalian masing-masing dengan tanggung jawab masing-masing dan berperilaku anti korupsi ataupun integritas kalian bagus. Itu yang lebih penting. Itu sama saja kalian membantu negara. Kemudian menyiapkan mahasiswa tadi ya sebagai generasi perubahan. Jadi agen perubahan. Dengan apa ya? Dengan dibekali yang namanya pendidikan anti korupsi. Oke, lanjut. Nah, nilai-nilai anti korupsi ini ada
kejujuran, ada kepedulian. Kejujuran jelas, mutlak harus ada, ya, nilai-nilai anti korupsi. Kemudian kepedulian, peduli. Artinya peduli itu ketika ada, kita tahu bahwa itu melanggar aturan undang-undang tentang pidana korupsi, kita laporkan. Kemandirian, mandiri. Kemudian kedisiplinan, tanggung jawab, dan kerja keras. Ada kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nah, ini nilai-nilai dan contoh indikatornya. Kalau kalian ingin tahu tentang jujur itu seperti apa, ya selalu berbicara dan berbuat sesuai dengan fakta. Jangan bilang kalian itu habis jalan-jalan kemana, ternyata mengepon, nggak usah. Biasakan apa adanya. Itu akan lebih nyaman, lebih enak, tidak ada beban. Kemudian tidak melakukan perbuatan curang, tidak berbohong, kemudian tidak mengakui milik orang lain. Jadi karena bukan milik kita sendiri, kemudian kita ngomong, oh, ini milik saya, ya. Nanti kalau faktanya memang bukan milik kita, malah kita malu, ya. Kemudian disiplin, komitmen untuk selalu berperilaku konsisten dan berpegang teguh pada aturan yang ada dalam semua kegiatan. Kemudian tanggung jawab, selalu menyelesaikan pekerjaan atas tugas-tugas secara tuntas dengan hasil terbaik. Kemudian kerja keras, selalu berupaya untuk menuntaskan suatu pekerjaan dengan hasil yang terbaik. Terhindari perilaku instan, jalan pintas, seperti nyontek gitu ya, yang mengarah pada kecurangan, itu tidak boleh. Kemudian sederhana, selalu berpenampilan apa adanya, ya, tidak berlebihan, tidak pamer, dan tidak ria. Kita sudah memberikan sesuatu, tinggi-tinggi terus itu ya, itu tidak boleh. Mandiri, artinya selalu menuntaskan pekerjaan tanpa mengandalkan bantuan pihak lain ataupun orang lain. Jadi kita mandiri, bisa, saya bisa pasti tugas ini bisa, gitu, kalau di posisi kalian sebagai siswa. Kemudian adil, selalu menghargai perbedaan, tidak pilih kasih. Kemudian berani, ya, berani jujur, berani menolak ajakan untuk berbuat curang, korupsi. Ayo kita korupsi aja, biar kita untung sama-sama. Nah, kalian harus berani untuk menolak. Kemudian peduli, ya, menjaga diri dan lingkungan agar tetap konsisten dengan aturan yang berlaku. Itu peduli, selalu berusaha untuk menjadi teladan dalam menegakkan disiplin, jujur, dan tanggung jawab bersama. Nah, kalau prinsip-prinsip anti korupsi itu berarti akuntabilitas, transparansi, kewajaran atau fairness, ya, atau kemudian kebijakan, kemudian kontrol kebijakan. Akuntabilitas ini, saya contohkan akuntabilitas mengacu pada kesesuaian antar aturan dan pelaksanaan kerja. Mengacu pada kesesuaian, jadi pas dan tidaknya akuntabilitas. Kemudian akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan semua kegiatan. Kemudian evaluasi atas kinerja administrasi, kemudian ada proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat, baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan. Transparan merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, gitu ya. Tidak ada yang tutup-tutupi sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh pihak publik. Kemudian transparan menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Ini kalau di tingkat kelembagaan.
Kemudian dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan, trust tadi. Kewajaran ini ya, prinsip fairness itu ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi. Jadi wajar tidak ini? Kok ada yang tidak wajar ya? Masa harganya sekian? Harusnya kan sekian, misalnya seperti itu. Kemudian baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Kebijakan anti korupsi mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara lain dan masyarakat. Negara dan masyarakat. Kemudian kebijakan anti korupsi tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebiasaan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan negara oleh para pejabat negara. Nah, kemudian ada kontrol kebijakan. Sini kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengimplementasikan semua bentuk anti korupsi ya. Contohnya 3 model kontrol kebijakan ini. Yang pertama ada partisipasi, oposisi, dan revolusi. Kalau partisipasi itu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam menyusun dan melaksanakannya, itu berpartisipasi. Partisipasi kita apa? Berarti kalau ada sebuah kebijakan, kita sebagai masyarakat biasa dalam berpartisipasi, ya salah satunya adalah mengikuti aturan yang sudah ada. Kemudian oposisi mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Jadi kalau di partai politik itu kan biasanya ada partai yang menang, ada partai yang kalah. Yang partai yang kalah biasanya adalah sebagai penengah, pengkritisi. Nah, pun demikian dalam sebuah kebijakan untuk menghindari tindak pidana korupsi, kita sebagai masyarakat yang tidak langsung berperan dalam pemerintahan, kita harus menjadi salah satu oposisi, memberikan ide-ide yang cemerlang untuk membuat kebijakan yang lebih baik. Kemudian revolusi mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Peran siswa memberantas korupsi, terutama pencegahan, perlu melibatkan peran serta masyarakat termasuk siswa. Kemudian yang kedua, siswa mempunyai potensi besar untuk menjadi agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi. Peran siswa dalam pemberantasan korupsi, ya satu, menjaga diri dan komunitas siswa yang bersih dari korupsi dan berperilaku koruptif, jadi menghindari itu. Kemudian membangun dan memelihara gerakan anti korupsi, mulai dari kelompok-kelompok terkecil, gitu ya. Kemudian peran siswa dalam memberantas korupsi, satu ada pencegahan, kemudian ada opini, ada gerakan moral. Pencegahan itu terdiri dari pendidikan anti korupsi, pendidikan karakter, kampanye, ya, ujian bersih. Kampanye itu kalian membuat tulisan di media sosial, di Facebook, di Instagram dan sebagainya. Kalian menulis, intinya di sini tersirat kalian melawan korupsi. Ayo kita lawan korupsi. Ayo kita terbiasa hidup bersih dari korupsi, seperti itu. Kemudian opini, ini gagasan ide. Kemudian ada metode pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kalau kalian punya metode yang bagus, silakan kalian kembangkan itu, kemudian diterapkan dalam masyarakat. Kemudian mengangkat isu korupsi lokal, nasional, media. Kalau kalian tahu ada korupsi di sekolah, di masyarakat, atau di pemerintahan, silakan kalian bisa melaporkan. Kalian angkat isu itu. Di mana Pak? Di sosial media juga boleh. Kemudian ada pressure group, ini juga sama. Kemudian kampanye anti korupsi. Nah, ini gerakan moral. Pencegahannya pendidikan anti korupsi dan kampanye ujian bersih, gitu ya. Kalau pendidikan anti korupsi mewajibkan pemimpin
siswa untuk mengikuti pendidikan anti korupsi, mendorong adanya pendidikan anti korupsi di sekolah, mengadakan penyuluhan anti korupsi, adanya materi pendidikan anti korupsi di kaderisasi siswa. Kemudian kalau kampanye ujian bersih contohnya adalah membuat media propaganda, baleho, spanduk, poster itu ya, di sosial media juga boleh kalau sekarang, tentang pendidikan anti korupsi atau mengajak masyarakat untuk melawan korupsi. Kemudian pembuatan media online ya, tadi ya saya sampaikan untuk mengkampanyekan ujian bersih. Kemudian menanamkan nilai kejujuran, uji bersih di kaderisasi mahasiswa ataupun siswa. Nah ini contohnya, pencegahannya. Ini salah satu kampanye, gitu ya. Nah kalian tentunya mau membuat itu mahal Pak, seperti itu. Yang murah bagaimana? Kalau kalian membuat tulisan di sosial media juga sudah cukup. Kalian posting, mengajak teman-teman kalian untuk mengajak masyarakat untuk berperan aktif melawan korupsi, itu sudah bagus. Nah ini opini, ada ide, kemudian ada metode pencegahan korupsi, ada mengangkat isu korupsi lokal nasional, gitu. Kemudian ada advokasi dan pengawalan penyusunan anggaran dan seterusnya. Itu bukan apa ya, itu bagian dari pemerintahan ya. Jadi mungkin cukup. Oke. Sebelum saya tutup untuk penyuluhan ini, nanti akan apa ya? Akan saya adakan evaluasi, gitu ya. Evaluasi kurang lebih 15 menit. Evaluasi soalnya akan saya bagikan. Kemudian sebelum saya nanti saya bagi menjadi 5 kelompok. 5 kelompok tersebut nanti menjawab 1 pertanyaan dan nanti disampaikan, gitu ya. Itu bentuk dari evaluasi. Saya ajak saja. 1, 2, 1 baris nggak apa-apa. Oke, di sini ada sebuah pertanyaan. Ada sebuah pertanyaan di mana ini adalah contoh dari studi kasus. Jadi ketika ada kasus seperti ini, apa yang akan kalian lakukan? Silakan kalian bisa berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Di pura-pura stres nih. Cepet di pura-pura mati. Oke, baik, kalau sudah selesai, nanti kelompok 1 silakan untuk memaparkan jawaban nomor 1, kelompok 2 memaparkan jawaban nomor 2, kelompok 3 juga sama, nanti terakhir kelompok 4 memaparkan jawaban untuk nomor 4. Kita menuju ke kelompok 1 dulu, ya. Silakan perwakilan untuk kelompok 1. Ya, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu kalau Anda mendapatkan sebuah tindakan korupsi di wilayah tempat tinggal Anda, apa yang Anda lakukan? Jawabannya pelaporan tindak pidana korupsi
korupsi dapat dilakukan kepada 1. Kepolisian, 2. Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Sudah? Sudah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke. Jadi ketika ada, tadi jawabannya, ketika ada ataupun Anda menemukan adanya tindak pidana korupsi, apa yang akan kalian lakukan? Kelompok 1 tadi menyampaikan akan melaporkan ke kepolisian dan kejaksaan ataupun KPK. Kemudian kelompok 2 silakan. Iya, dekatkan lagi mainnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjawab soal nomor 2. Ahmad, Kepala Dinas Kebersihan, menyewakan mobil dinas truk pengangkat sampah kepada Riki, seorang kontraktor proyek tempat pembuangan sampah akhir, dan menerima uang dari hasil sewaan tersebut untuk menjamu tamu yang datang. Apakah Ahmad melakukan korupsi? Apa yang Anda lakukan jika mengetahui hal ini? Ya, tindakan Ahmad merupakan tindakan korupsi. Dengan menyewakan mobil dinas truk pengangkut sampah tidak sesuai dengan peruntukannya dan menikmati uang dari hasil penyewaan tersebut, Ahmad telah memperkaya dari orang atau badan lain yang merugikan keuangan negara. Tindakan ini dapat dilaporkan ke kepolisian, kejaksaan maupun KPK. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, jawabannya bagus-bagus. Kelompok 1 bagus, kelompok 2 juga sangat bagus. Sekarang kelompok 3. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, nomor 3. Ya. Melalui kepala desa pemerintah memberikan bantuan beras miskin pada 3 dusun yang telah ditentukan di desa tersebut. Tetapi pada saat bantuan beras datang, Pak Kades tidak menyeluruhkan pada 3 dusun tersebut, tetapi memberikannya kepada dusun lain tempat tinggal sanak saudaranya. Apakah kepala desa melakukan korupsi? Apa tindakan Anda? Ya, tindakan kepala desa merupakan tindakan korupsi. Kepala desa seharusnya memberikan bantuan beras miskin pada 3 dusun sesuai dengan telah ditentukan oleh pemerintah. Tetapi di sini kepala desa malah memberikan pada dusun lain tempat tinggal di sana saudara keluarganya. Dalam hal ini kepala desa menyalahgunakan kewenangan karena jabatan yang dapat merugikan keuangan perekonomian negara. Pasal 3 Undang-Undang UU Nomor 31 Tahun 1999. Ya, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, jawabannya bagus. Kemudian sekarang untuk kelompok 4, kelompok terakhir. Silakan maju ke sini, enggak apa-apa. Silakan. Ya, situ enggak apa-apa. Karena jarak main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menanyakan soal jawaban nomor 4. Ya. Suami seorang pegawai negeri sering sekali mengirimkan uang ke rekening tabungannya dalam jumlah besar yang ia tahu bukan gaji suaminya. Sang suami mengatakan bahwa uang itu hasil sampingan menjadi brok rumah. Namun Ibu X sendiri tidak pernah melihat suaminya menawarkan properti kepada pembeli. Suami Ibu X mendorong Ibu X membelanjakannya barang-barang mewah yang sudah sejak lama ia inginkan. Ibu X senang, tapi juga takut perbuatannya termasuk pencucian uang. Apakah perbuatan Ibu X dan suaminya termasuk tindak pidana pencucian uang? Seorang istri seharusnya menanyakan asal-usul uang atau barang yang diberikan kepadanya, terlebih lagi bila nilainya melampaui batas kewajiban penghasilan suaminya. Bila suami tidak mampu menjelaskan, maka bisa dikatakan tindakan Ibu X dan suaminya termasuk tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang adalah kegiatan menyamarkan asal-usul harta yang diduga berasal dari hasil tindak pidana melalui kegiatan yang sah atau legal agar menghasilkan harta yang sah.
menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Iya. Jawabannya luar biasa, bagus-bagus semua. Saya kira untuk pemahaman pendidikan anti korupsi sudah sangat paham ya, bahwa bisa ditarik kesimpulan bahwa yang namanya korupsi itu adalah tindakan yang curang, yang melanggar aturan. Nah, korupsi itu sendiri tadi sudah saya sampaikan bahwa korupsi itu adalah tindakan untuk kepentingan diri sendiri atau menguntungkan kepentingan diri sendiri, keluarga maupun kelompok dengan merugikan orang lain ataupun masyarakat luas, seperti itu. Kemudian tadi ada dampaknya, dampak dari korupsi sangat luar biasa, ya. Salah satunya adalah kemiskinan yang merajalela, itu ya. Kemudian perekonomian yang sulit untuk maju dan lain sebagainya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Oke. Kalau jelas, saya akan tutup sosialisasi ini. Silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sebelum saya tutup kegiatan penyuluhan ini, saya ucapkan terima kasih sekali kepada kelas 12 BDB atau Bisnis Daring dan Pemasaran SMK Negeri 1 Pandanarum yang sangat luar biasa. Utang dulu kalian. Oke, tapi sebelumnya kita pantun dulu dan yel-yel dulu, gitu ya. Oke, saya akan membacakan sebuah pantun. Doni merasa terpuruk setelah kalah catur dari Desi. Jauhilah sifat buruk, salah satunya adalah tindak korupsi. Siap jadi agen perubahan memberantas korupsi? Siap tidak? Siap. Oke, siap. Kalau siap, sekali lagi kita yel-yel. Nanti kita bareng-bareng bersama-sama. Boten korupsi, boten ngapusi. SMK Pandanarum bebas tanpa korupsi. Kayak gitu. Siap? Siap. Oke. 1, 2, 3. Boten korupsi, boten ngapusi. SMK Pandanarum bebas tanpa korupsi. Tepuk tangan dulu. Boleh sekali lagi? Biar tambah kompak. Ini kelihatannya yang belakang masih malu-malu gitu ya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Boten korupsi, boten ngapusi. SMK Pandanarum bebas tanpa korupsi. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih atas kesempatan untuk hari ini. Saya diberi kesempatan untuk mensosialisasikan penyuluhan anti korupsi dan dampaknya. Mudah-mudahan ini sebagai modal awal, ya, modal untuk kalian menjadi salah satu ataupun generasi muda perubahan positif untuk melawan tindak pidana korupsi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kris. Oke, sama-sama. Saya juga ucapkan terima kasih.